Ada seorang wanita New Zealand ni, dia bercadang untuk pencen dekat Malaysia. Dalam banyak-banyak negara, tapi kenapa Malaysia yang dia pilih? Guys, negara kita, Indonesia, itu apa nggak sepopuler itu ya? In this case, itu mereka lupa aku tinggal di Indo. Jadi mereka tanya, oh, so when are you going back to Malaysia? Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah diatur semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Nah, ini orang Indonesia, boy. Saya bukan orang Malaysia, Le. Saya bukan lu ya. Tentunya saya lebih paham daripada kamu ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada salah satu pasangan suami istri, Mat Saleh dan juga Mina Saleh, yang berasal dari New Zealand. Setelah beberapa negara yang beliau kunjungi, beliau memilih tinggal di Malaysia. Kenapa harus tinggal di Malaysia? Kenapa tak tinggal di Indonesia yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan otomatis harganya itu lebih murah? Makan makanan di Indonesia kan dari segi mata uang aja lebih rendah Indonesia dibanding Malaysia. Tapi kenapa Mat Saleh ini lebih memilih Malaysia, geng? Kita tengok dulu alasan-alasan Mat Saleh yang dari New Zealand ini, geng, lebih memilih pencen dan tinggal di Malaysia. Ada seorang wanita New Zealand ni, dia bercadang untuk pencen dekat Malaysia. Dalam banyak-banyak negara, tapi kenapa Malaysia yang dia pilih? Wanita warga New Zealand tersebut bernama Jill Tozer dan dia adalah seorang bekas ahli fisioterapi yang dah lama tinggal dekat New Zealand. Tapi disebabkan gempa bumi pada tahun 2011, banyak keruntuhan berlaku dan dia punya perniagaan pun terjejas. Dia juga terfikir sama ada nak teruskan tinggal dekat New Zealand tapi kena bayar jumlah sewa yang tak masuk akal ataupun datang ke Malaysia dan hidup dengan pendapatan pelaburan. Dia menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi dia untuk bersara. Tapi kenapa Pulau Pinang? Dua sebab utama kenapa dia memilih Pulau Pinang sebagai destinasi dia untuk bersara. Yang pertama, sebab kos sara hidup dia dekat Malaysia tak lebih daripada RM4,000. Yang kedua, dia suka dengan cuaca dekat sini sebab katanya boleh berenang bila-bila masa sahaja, tak macam cuaca dekat New Zealand. Kalau korang nak tahu lagi kenapa dia pilih Pulau Pinang sebagai destinasi dia untuk bersara, korang boleh baca daripada artikel ni. Yang pasti ini tentang kenyamanan hidup ya, geng. Kenapa memilih di Malaysia? Ternyata Malaysia itu tak membeza-bezakan orang asing ke orang kaya ke orang biasa. Janji mengikuti prosedur ataupun undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia, maka Malaysia membuka peluang dan juga memberikan kenyamanan bagi siapapun. Dan di Malaysia itu nggak ada tukang parkir, di Malaysia nggak ada scam-scam dan lain-lainnya. Maka dari itulah alasan Mat Saleh ataupun wanita dari New Zealand ini lebih memilih tinggal di Malaysia. Nah, ini kalau soal turis, geng, ini ada lagi salah satu cerita fakta yang sungguh sangat mengejutkan. Ada salah satu seorang laki-laki dari Indonesia pergi ke luar negara, tinggal di sana, geng. Karena laki-laki Indonesia ini sangat baik dan beradab, orang-orang sana bukan menyangka orang Indonesia, geng, tapi menyangka dia orang ini orang Malaysia, geng. Begitu famousnya Malaysia di mata dunia. Guys, negara kita, Indonesia, itu apa nggak sepopuler itu ya? Sering banget aku di Jerman kalau ngobrol sama temen, kan pasti ya mereka tahu kan kita tinggal di luar negeri. Jadi biasanya tuh bakal ditanyain, oh kapan pulang kampung? Kapan pulang kampung? Ya. In this case, itu mereka lupa aku tinggal di Indo. Jadi mereka tanya, oh, so when are you going back to Malaysia? Terus, why would I go back to Malaysia?
I'm not from Malaysia, remember, I'm Indonesian. Terus mereka baru kayak, oh iya iya iya, I'm so sorry, I keep forgetting where you come from. Oke, Indo itu mungkin ya udahlah, maklum kan, Indo sama Malaysia kan deket kan ya, terus belakangnya Iya, iya. sama-sama Asia-Asianya gitu kan. Jadi oke, maybe it sounds similar gitu. Tapi nggak cuman itu guys, ada lagi sekali itu dikirain aku orang Vietnam. Jadi kayak dia tanya, so when are you going back to Vietnam? Oke, Vietnam, I've never even been there before. Aku nggak pernah ke Vietnam guys. Gimana caranya aku kembali ke Vietnam? Mungkin ya karena warna kulit bang, karena warna kulit abang itu macam Cindo ya. Dan di Malaysia itu orang-orang sana ramai yang berketurunan orang Cindo juga, kulitnya itu bersih-bersih. Apalagi kalau abang sangat beradab dan juga sopan, karena famousnya orang Malaysia ini sangatlah beradab dan juga sopan apabila pergi ke luar negara lain. Atau mungkin juga ini ada salah satu dampak dari tingkah laku yang kurang baik di Indonesia. Seringkali kita mendengarkan berita-berita di Indonesia, orang-orang kita ini ya yang buat scam lah ini dan lain-lainnya, geng. Maka dari itu orang-orang luar sana apabila ada orang yang melakukan jujur, baik, beradab dan warna kulitnya bersih, itu disangkanya Malaysia. Saya rasa bukan soal nama negara Indonesia sama Malaysia sama-sama sia ya. Mungkin ya kembali lagi karena adab dan juga kesopanan tersebut. Dan bukan berarti orang Indonesia itu semuanya buruk. Ada juga kok orang-orang Indonesia yang baik, yang jujur, ada juga. Tapi karena di Indonesia ini ramai masyarakatnya, jadi masih bercampur aduk lah orang-orangnya. Masih ada yang kurang bagus, ada yang kurang berpendidikan, tapi ada juga yang baik, ada yang jujur, ada juga yang berpendidikan. Nah, video berikutnya ini pengalaman orang Indonesia yang pertama kali pergi ke Malaysia. Dia orang itu merasa pelik, terkejut geng, karena hal-hal macam ini sudah biasa lah di Indonesia, tapi satu kali pun tak ada di Malaysia. Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah diatur semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Sementara kalau di Indonesia kalian mau beli apa armada apa itu loketnya berbeda-beda gitu. Nah sementara di sini semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi mengurangi penggunaan calo. Ada tiket dari Kuala Lumpur ke Penang. Ya udah gampang banget, tinggal nih ikutin alurnya aja, bayar dan berangkat deh. Malaysia 1, Indonesia 0. Wow. Masuknya pun udah otomatis tinggal scan, jadi nggak bingung sama sekali. Saya dengar cerita nih ya, dulu pada zaman dahulu sangat lah, dari zaman orang-orang tua kita dulu yang pergi ke Malaysia. Dia kata dulu pernah ada juga di Malaysia yang namanya calo ataupun orang ketiga. Tapi Malaysia itu terus mengupgrade ataupun memberikan ketertiban setiap tahunnya, geng. Sampai saat ini mentality rakyat Malaysia ini udah berubah drastis. Saat ini apabila ada calo ataupun ada orang ketiga jasa pengantar beli tiket ataupun beli tiket transportasi apapun, itu boleh kena denda oleh kerajaan Malaysia ataupun boleh dikatakan diharamkan di Malaysia, geng. Jadi di Malaysia itu udah nggak ada calo lagi ataupun orang ketiga. Sementara kalau di Indonesia ini masih ramai yang macam itu, geng. Tak payah jauh-jauh lah, setiap saya balik dari Malaysia pergi ke Indonesia, yang tepatnya itu di Surabaya, ketika kita keluar dari airport itu ramai, bukan 1-2 orang saja, geng, yang menawarkan mau balik mana bang, mau balik mana, jom kita antar macam itu. Nah, kalau kita ikut orang-orang tersebut memang seolah-olah nampak baik sangat, tapi kalau kita ikut orang-orang tersebut kita mesti kena scam, mesti kena tarif yang sangat-sangat tinggi.
Dan kenapa di Indonesia sampai saat ini masih ada hal-hal ataupun orang-orang ketiga jasa transportasi tersebut, geng? Karena begitu susahnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia apapun yang dia lakukan, yang penting boleh mendapatkan cuan, tak memikirkan di masa depannya nanti. Kalau hal ini berlanjutan dampaknya macam-macam, tak pikirkan, yang penting boleh mencari uang untuk menghidupi keluarganya, geng. Dan kalau korang belum pernah pergi kena calo ya, saya kasih tahu ya, calo itu, geng, kalau kita keluar dari airport ataupun terminal, apapun lah tempat keramaian, yang terutama itu tempat-tempat transportasi ataupun taksi dan lain-lainnya, calo itu terus mengikuti kita, geng, sampai kita merasa risih. Kadang-kadang saya pun kalau balik dari Malaysia ya, ke airport itu saya tak langsung balik, geng. Saya minum teh dulu ke, ataupun pergi ke musola dulu ke, untuk menghindari calo-calo tersebut. Lepas itu kalau sudah rehat, sudah sembahyang, baru saya pergi ke terminal busnya. Di situ kita baru langsung beli tiket. Jadi jangan dengarkan calo-calo. Jadi buat orang-orang turis Malaysia, apabila pergi ke Indonesia tak payah takut, asalkan korang tahu cara. Jadi kalau pergi ke Indonesia, apabila ada orang yang menawarkan jasa-jasa macam itu yang seolah-olah membantu, jangan percaya, geng. Alangkah baiknya tanya aja di mana tempat tiket, gitu aja lah menurut saya ya. Tapi ada juga loh orang-orang Indonesia yang tak terima dengan hal ini. Merugikan pelanggan. Saya ini orang Indonesia, boy. Saya bukan orang Malaysia, Le. Wah. Kamu ya. Tentunya saya lebih paham daripada kamu ya. Saya ini sering kali menggunakan transportasi bus. Itu perjalanan yang cukup lama sekali, sekitar 6 sampai 7 jam. Calo. So far saya pulang pergi naik transportasi bus itu tidak pernah nemuin yang namanya ada calo. Ya ada beberapa saya lihat ada calo ya, mereka itu kayak mempromosikan armada mereka. Ya. Kayak manggil-manggil aja, Mbak mau kemana gitu. Ya, betul. Di tempat saya. Tapi faktanya ya kita so far biasa aja gitu. Ini sudah standar. Karena sudah biasa ya. Mau apa? Saya nggak pernah kena calo ya, so far ya. Saya naik dari Surabaya pulang. Calo itu posisinya di Indonesia tuh posisinya ketika ada calon penumpang yang kepepet dan tidak mendapatkan tiket. Calo ini bisa mengusahakan, ya, seperti kayak mengusahakan nanti ketika biasanya ada penumpang yang cancel bookingnya mereka, itu nanti diberikan pada bohong. Saya tak macam itu. Booking tadi. Ngerti enggak? Itu calo. Jadi apa yang dirugikan? Kalau kita bayar lebih itu ya enggak masalah karena kita butuh. Wow. Apa yang dirugikan? Indonesia itu sangat luas, sangat gede sekali dan sangat membutuhkan transportasi yang cukup banyak gitu loh untuk perjalanan jauh. Ngerti enggak? Selama ini saya nggak pernah kena calo, bahkan saya tiket pesawat nggak pernah calo karena kita bisa beli secara online. Ya, itu sudah harga standarnya dan kita pun bisa menemukan harga-harga yang sesuai dengan budget kita itu. Jadi yang kena calo itu apa yang dirugikan? Halo, saya orang Indonesia bro, saya bukan orang Malay ya. Bisa nggak ya? Calo itu fungsinya nggak terlalu berfungsi kalau di tempat saya kayak fungsinya karena kita sudah bisa cari-cari tiket sendiri. Tuh, apalagi kita di sini diberikan kemudahan dengan cara booking online. Dirugikan. Memang orang Indonesia pernah mengalami apa yang saya alami? Pernah, saya sampai detik ini nggak pernah namanya komplain terhadap harga tiket bus dan sebagainya, nggak ada karena itu sudah standarnya. Lu bayangin aja perjalanan jauh minta murah, namanya kendaraan yang bahan apa? Wow. Di Tiongkok, Makau, Cina Daratan, Makau, Hongkong itu sama. Ini juga akan menghadapi orang-orang kayak gini, promosi ini armada mereka. Ada calo juga di sini, ya. Itu calo ini fungsinya untuk orang-orang calon penumpang yang memang benar-benar membutuhkan tiket waktu itu juga. Itu kalau di sini ya, nggak ada yang namanya ketipu. Toh mereka itu kalau ngasih harga tiket itu tinggi sedikit karena mereka mengusahakan tiket. Oke? Paham nggak kayak gini? Jadi apa yang harus kita
contoh dari itunya itu apa adik itu ya. Apa yang bisa dicontoh? Karena selama ini saya nggak pernah ya namanya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan tiket bus, tiket pesawat kereta, tiket pesawat. Paham nggak dari ini? Saya orang Indonesia, nggak perlu kau ajari. Saya nggak pernah kena calo. Calo itu mereka akan marah ketika mau menjelang kayak hari-hari nasional di Indonesia, hari libur yang panjang gitu. Biasanya mereka bergentayangan memang banyak. Karena banyak sekali penumpang yang nggak mendapatkan tiket, dan mereka ini loh fungsinya. Saya nggak merasa dirugikan Oke. hanya untuk mau naik bis di Indonesia. Ya berkali-kali saya naik bis, nggak usah ngajari saya ya. Karena saya saking nggak pernah mengalami kesulitan itu, saya tuh nggak kenal yang namanya calo itu. Saya nggak pernah nemuin calo di tempat saya ketika naik bis di Indonesia. Oke? Sama pun di Tiongkok pun saya tidak pernah yang namanya dapetin ada calo itu menghubungi saya untuk beli tiket. Nggak ada. Walaupun ada memang, tapi saya nggak pernah kena. Karena itu sudah diberi kemudahan, kita bisa booking online, kita bisa langsung ke gerainya, ke loketnya. Apa yang dilakukan? Masalahnya Mbak, nggak semua orang boleh memakai dunia digital macam Mbak. Ya, kalau orang yang sudah tua-tua itu gimana? Contoh lah saya sendiri pun juga pernah ya. Dulu kan saya itu nggak pernah merantau, nggak pernah mengenal dunia luar, nggak tahu soal digital. Di awal-awal saya merantau langsung pergi ke Malaysia, 6 bulan saya cuti pulang kampung ke Indonesia. Saya pernah kena calo Mbak, karena saya nggak tahu dunia digital, benar-benar buta. Saya akui saya emang bodoh, nggak tahu. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itulah saya baru belajar untuk mengenal digital. Sorry geng, lebih berwaspada dan lebih berhati-hati. Ini pengalaman saya Mbak. Saya dulu ya pernah dari Surabaya pergi ke rumah saya ini, keluar, wah nampak orang baik sangat ya, jom pergi sini. Itu belum saya pergi ke tempat tiket Mbak, sudah disambut oleh para calo-calo tersebut dan diikuti kemanapun saya pergi Mbak. Dulu ya, awal-awal ya, saya belum pernah tahu itu. Lepas tuh diminta tarif, saya tanya tarifnya berapa, sekian, oke lah, nggak mahal, memang murah, oke, saya langsung jalan pergi ke rumah. Sampai di rumah dimintain biaya lagi. Katanya itu tadi perjanjian di sana, di sini beda lagi karena saya drivernya, katanya macam itu. Apakah itu nggak merugikan Mbak? Mbak bolehlah bercerita dengan pengalaman Mbak sendiri, tapi ya setidaknya itu video-video yang menginspirasi Mbak. Maksudnya ya kalau buat kawan-kawan semua pergi ke Indonesia agar untuk menghindari calo harus beri tiket lewat online, dan apabila ada orang-orang yang mengikut macam itu jangan dengarkan, dan apabila benar-benar kehabisan tiket alangkah baiknya tanya aja ke counter tiketnya, tak payah ikut orang-orang calo ataupun jasa pengantar tersebut. Kan gitu boleh Mbak cara buat videonya. Jangan seolah-olah Indonesia nggak ada calo karena pengalaman Mbak sendiri. Ya karena Mbak sudah pengalaman. Saya setelah kena itu pun saya juga pengalaman dari kesalahan-kesalahan saya gitu Mbak ya. Dan sebetulnya kalau kita ini mempunyai tingkah laku dan perilaku yang baik, turis-turis pun pasti akan memberikan kebaikan, memberikan bonus tanpa kita minta. Macam video ini. 4 hari 3 malam dengan Abang Has dari Penang, Malaysia. Udah selesai. Ini finish di airport. Betul-betul baik abang ini sama kakak ini. Aku nggak tahu lagi aku mau cakap betul apa lah. Baik kali. Kenapa aku bilang baik? Hari pertama aku dibelanjakan buah, belanja pancake kan. Hari kedua kami keliling Medan bawa makan, aku dibagi tas lagi, terus dibagi roti lagi kan. Ini hari keempat aku antar kakak itu ke airport. Ini dibayar ongkos kan.
Tuh ini. Oh, ringgit cuy. Dapat uang Malaysia lagi aku. Dia bagi tip 120 ringgit. 120 ringgit. Berarti dalam rupiah itu harganya 300, hampir 400 ribu lah. Iya. 4 ribu terus dibagi lagi uang rupiah ini 39 ribu. Hai, Abang Han dengan kakak, terima kasih banyak. Nanti kalau Madi ada rezeki, Madi pergi Malaysia. Alhamdulillah semua tamu-tamu Madi selesai ya pergi antar airport. Suruh Madi datang ke Penang, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Johor, semua baik-baik. Terima kasih lah kak, semoga selamat sampai tujuan. Nanti kita boleh jumpa lagi ya. Bye kak, bye abang, makasih semua. Seperti inilah geng, ini salah satu contoh driver orang Indonesia yang baik. Dia tak meminta scam, tak meminta cas, tak minta mahal-mahal. Tapi orang Malaysia sendiri yang sangat tulus dan juga ikhlas memberikan bonus-bonus kepada driver tersebut geng. Karena orang Malaysia itu tak kedekut apabila mempunyai ataupun kita mempunyai adab dan juga kesopanan. Janji kita tak payah scam-scam, kita tak payah minta-minta. Orang sana itu sudah mengasih sendiri geng. Apalagi hari-hari ini, dari kemarin-kemarin ya, ringgit itu jatuh, rupiah itu naik. Jadi apalah artinya kasih 100 ke 200 ringgit itu sangat-sangatlah berharga di Indonesia. Kalau bagi turis-turis Malaysia uang segitu saya rasa uang receh aja lah ya, karena di sana itu sangatlah mudah untuk mendapatkan uang. Sebab banyaknya lapangan pekerjaan di sana itu geng, macam nggak ada orang yang menganggur karena nggak dapat mencari pekerjaan, itu nggak ada ceritanya di sana geng. Nah, dalam video-video yang kita tayangkan ini kita boleh mengambil hal-hal yang positif geng. Memang masih banyak hal-hal yang positif dari negara jiran-jiran kita, entah dari sistemnya, lepas itu sifat tingkah lakunya. Kita boleh contoh-contoh hal yang macam itu geng. Semua negara mesti ada yang baik dan juga ada buruknya. Jadi yang pada intinya yang baik kita ambil, yang kurang baik atau yang buruk kita buang jauh-jauh. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.